ya anak-anak, kita bahas latihan persiapan PTS ya. Mulai dari nomor 1, rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Ini matematika, saya singkat MM ya. Kalau kita bandingkan dengan IPA, itu adalah 5:4. Kemudian jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan matematika, nah yang matematika ini diselesaikan dalam waktu 40 menit ya. Kemudian yang IPA ini diselesaikan berapa menit? Nah, misalkan kita buat X, berarti untuk mencari nilai X ya, seperti yang sudah Pak Oni bahas sebelumnya, tinggal kita kalikan silang. Berarti 40 dikali 4, kemudian kita bagi dengan 5. 40 dibagi dengan 5 dapat 8 ya. 8 kali 4 32 ya. Jadi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah 32 menit. Baiklah, kita lanjut soal nomor 2. Ini hampir sama, tapi kita membandingkan matematika dengan IPS. Baiklah, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Tipenya sama dengan soal nomor 1. Ini membandingkan matematika dan IPS. Oke. Matematika dibandingkan dengan IPS. Nah, di sini perbandingannya 6:4. Jadi 6:4. Kemudian untuk menyelesaikan matematika itu 30 menit. Nah, kemudian yang menyelesaikan IPA-nya atau IPS-nya, mohon maaf, berapa? Nah, kita cari ya. Kalau ini kita misalkan X, berarti kalikan silang 30 dikali 4, 30 dikali 4 dibagi dengan 6. Oke, kita bagi. Kita bagi dengan dibagi 6. Ini dapat 1, dibagi 6 5. Sehingga 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas IPS adalah 20 menit ya. Lanjut, kita ke soal nomor 3. Pak Hendra digaji 360.000. Nah, itu selama 3 jam. Nah, 3 jam ya. Kemudian jika Pak Hendra mendapat gaji 7.200.000. Nah, ini butuh waktu berapa jam kira-kira? Nah, ya. Oke, kita misalkan X ya. Jadi X jam. Kita mencari X-nya itu sama, kita kalikan silang karena ini perbandingan senilai. Jadi 7.200.000 ya, dikalikan dengan 3 jam, kemudian dibagi dengan 360.000. Oke, kita sederhanakan 0,3 di bawah dengan 0,3 di atas, kemudian 0,1 di bawah, 0,1 di atas. Nah, sekarang angkanya ini 72 dengan 36. Nah, kita bagi 36, ini dapat 1, yang ini dapat
2. Nah, kemudian tinggal kita hitung, di atas tinggal angka 2 dikali 3 adalah 6. Nah, nolnya tinggal atas 1. Nah, berarti artinya Pak Hendra untuk mendapatkan gaji 7.200.000 itu membutuhkan waktu 60 jam kerja. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini suatu pekerjaan dapat diselesaikan 16 hari oleh 7 orang. Jadi 7 orang itu mampu menyelesaikan pekerjaan selama 16 hari ya. Kemudian jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, artinya dia tidak ikut bekerja di sini. Nah, berarti sisa orang tersebut itu menyelesaikan berapa hari. Nah, ini kan yang bekerja berarti hanya tinggal 4 orang, karena yang 3 tidak ikut bekerja di sini karena ada tugas yang lain, berarti 4 orang. Oke. Nah, kira-kira mampu menyelesaikan berapa hari? Kita logika dulu. Kalau 7 orang itu 16 hari selesai. Nah, jika 4 orang saja, otomatis waktunya akan lama. Nah, sedangkan kalau ini tadi 3 jam 360.000. Kalau dia 7.200.000 pasti jamnya lebih lama. Ini bedanya yang nomor 3 perbandingan senilai, yang nomor 4 ini perbandingan berbalik nilai, karena yang satunya bertambah, yang satunya berkurang, tapi nanti harinya akan bertambah. Nah, bagaimana jika ini perbandingan berbalik nilai? Kita mudah saja, karena berbalik berarti ya harus kita balik. Nah, salah satu kita buat yang sebelah kiri, 7 di atas, 4 di bawah, kita balik. 4-nya jadi di atas, 7-nya jadi di bawah. Nah, karena berbalik nilai, kalau kebalik harus dibalik aja. Nah, ini 16 hari tetap. Ini yang kita cari harinya jadi berapa. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita kerjakan kali perkalian silang. Nah, berarti mencari X adalah 7 dikali 16 dibagi dengan 4. Kita bisa sederhanakan lagi. Nah, dibagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat 4. Berarti 7 dikali 4 28. Nah, kalau hanya 4 orang ternyata 28 hari baru selesai. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 kita lihat di sini. Nah, dalam tabel informasi nilai gizi pada kemasan biskuit, Dian, yang dimiliki Dian, menyatakan 16 keping biskuit itu mengandung 24 gram. Nah, kalau 16 keping itu mengandung 24 gram. Nah, Dian itu memakan hanya 12 keping saja. Nah, kandungan karbohidratnya berapa? Yang dimakan hanya 12 keping saja. Nah, berapa gram ini kandungannya? Otomatis dia akan lebih sedikit. Nah, kalau turun ya ini turun, berarti ini senilai. Oke, X-nya berarti bisa kita hitung. X sama dengan dikalikan silang 12 dikali 24 dibagi 16. Oke, kita sederhanakan. 16 ini kita bagi 4 dapat 4. 12 ini kalau dibagi 4 dapat 3, boleh. Terus 4 ini saya sederhanakan lagi. 4 ini kalau dibagi 4 dapat 1. Nah, kemudian yang 24 saya bagi 4 dapat 6. Nah, sehingga yang tersisa di bagian atas 3 dikali
artinya 18. Berarti yang terkandung dalam 12 keping itu ada 18 gram. Kita lanjut lagi nomor 6 ya. Untuk soal nomor 6, di kota A dan B pada peta itu jaraknya 6 cm. Padahal jarak sebenarnya adalah 120 km. Nah, jika kota B dan kota C pada peta yang sama, jaraknya 4 cm. 4 cm. Nah, ini otomatis kita cari berapa km aslinya atau jarak sebenarnya. Oke, sama, otomatis ini nanti akan lebih sedikit. Berarti ini perbandingan senilai. Kita coba saja. Berarti mencari X itu sama dengan, kita kalikan silang, 4 kita kalikan 120 dibagi dengan 6. Kita sederhanakan lagi, dibagi 6 1, dibagi 6 dapat 2. Nah, yang atas lihat angkanya 4 dikali 2 8, nolnya masih ada 1. Nah, berarti dia jarak sebenarnya ada 80 km. Nah, ternyata mudah kan? Nomor 7. Oke. Nah, jarak dua kota pada peta itu 2 cm. Kemudian sebenarnya jarak sebenarnya kedua kota 80 km. Skala yang digunakan. Nah, skala itu perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya. Yang di peta itu ada 2 cm. Nah, 2 cm kita tulis saja. Aslinya 80 km. Kemudian kita membentuk skala. Satuannya harus kita samakan menjadi cm semua. Berarti ini 2 ya, cm ya, cm. Terus kemudian km ke cm itu turun 5. Ya, turun 5 berarti ditambah atau dikalikan kali 10 kali 10 kali 10 sampai 5, berarti kita tinggal menambah nolnya sebanyak 5. 80 tambah nolnya 5, 1 2 3 4 5. Oke. 8 juta ini cm. Nah, kalau sudah kita tulis saja angkanya. Nah, kalau sudah satuannya cm semua, 8 juta. Nah, kemudian dalam skala itu selalu di depan itu angka 1. Nah, berarti biar jadi 1 ini semua bisa kita bagi dengan 2. Nah, depan 2 dibagi dengan 2 dapat 1. Kemudian 8 dibagi 2 4. Nolnya tinggal kita tulis. Nah, ya inilah berarti skala. Nah, skala yang digunakan dalam peta ini adalah 1 banding 4 juta. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8 ini. Nah, bagaimana soal nomor 8? Saya buat di sini. Jadi 8 ini berapakah nilai P ya? Nah, ini P per 7 nomor 8 sama dengan 21 per 49. Nah, sebenarnya ini sudah sangat terlihat jelas di sini. Lihat, ini 7 jadi 49. Ini kan kita kalikan dengan 7. Nah, sekarang kalau ke sini kebalikannya kali, berarti dibagi dengan 7. Nah, 21 dibagi 7 berapa? 3. Berarti nilai P-nya adalah
3. Nah, begini sudah selesai. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Soal nomor 9. Rani mengoleksi buku bacaan berupa novel sebanyak 72 buku. Rasionya novel genre drama, ya, drama, dibanding dengan misteri. Itu adalah 7:5. Nah, sedangkan totalnya, ya, total buku itu ada 72. Nah, 72 buku itu. Kemudian pertanyaannya, nah ini banyak novel misteri yang harus dibeli Reni lagi supaya rasio kedua genre 1:1 itu berarti sama, biar jumlahnya itu sama. Harus beli berapa lagi? Berarti kita hitung dulu yang misteri ini ada berapa, yang drama ada berapa. Nah, kita hitung yang drama berarti kalau kita ngitung drama berarti 7 per, ya perbandingannya drama 7 per semua. 7 ditambah 5, 12. Kemudian kita kalikan jumlah bukunya, itu 72. Oke, kita sederhanakan lagi. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan 12 itu kali 6. Nah, berarti 7 dikali 6 itu 42. Nah, ini untuk yang drama. Nah, saya singkat di drama 42, total bukunya 72. Berarti misterinya itu kan 72 tinggal dikurangi dengan 42. Nah, misterinya ada berapa? 2 dikurangi 2, 0. 7 dikurangi 4, 3. Berarti misterinya ada 30, sedangkan dramanya 42. Nah, pertanyaannya biar ini sama karena 1:1. Berarti ini kita tambah berapa? Nah, atau berarti ini dikurang ini selisihnya, ya. Berarti belinya, tambahan beli lagi itu 42 saya kurangi dengan 30. Nah, atau 30 saya tambah berapa biar jadi 42 biar sama. Oke, ternyata ketemunya 12. Jadi harus beli lagi 12 biar jumlahnya sama. Ini. Baiklah, soal selanjutnya anak-anak, ini kita membandingkan. Ada 4 printer, ya. Ada 4 printer dengan kecepatan yang berbeda. Kita bandingkan printer manakah yang paling cepat ini. Pertama, printer RoboPrint ini, R, saya singkat gitu, mencetak 2 lembar, ya. 2 lembar itu dalam waktu per detik, berarti 1 detik. Nah, ya. Kemudian yang Foldprint, nah, Foldprint itu mencetak 1 lembar, ya, itu setiap 2 detik. Nah, berarti 2 detik. Nah, kemudian yang ketiga ada printer BTech Plus, ya. Itu mencetak 160 lembar itu dalam waktu 2 menit. Nah, 2 menit. Ya. Kemudian yang terakhir ada printer L Pro mencetak 100 lembar itu dalam waktu 1 menit. Nah, oke, ini satuannya kita buat sama semua biar tidak bingung. Ya, biar kalau membandingkan harus sama semua. Ini detik, sudah detik. Ini menit, ini kita ubah jadi 120 menit, ya, karena 1 menit itu 60 detik. Nah, maaf, ini berarti 120 detik. Nah, karena 1 menit 60 detik. Nah, ini jadi 60 detik. Nah,
Oke, kemudian kita cari mana yang paling cepat. Ya, paling cepat. Yang hasilnya paling banyak. Ya tinggal kita bagi saja. Yang R itu kita bagi 2 lembar 1 detik. Ya, berarti 1 lembarnya berapa detik nanti? Berarti 2 dibagi 1. Nah, 2 dibagi 1 dapat 2. Nah, untuk fold print itu 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu kan setengah atau 0,5. 1/2 gini juga bisa. Kemudian tadi bitat plus itu 160 dibagi dengan 120. Nah, ini kita hitung. 0 dengan 0 disederhanakan. 16 saya bagi dengan 4 dapat 4. Ini 4 dapat 3. Nah, 4 dibagi 3 berarti 4 dibagi 3 itu dapat 1. Sisanya masih 1, berarti 1/3. Nah, berarti ini 1/3. Kemudian yang L Pro berarti 100 kita bagi dengan 60. Nah, kita sederhanakan. 10 dibagi 6. Ya, 10 bagi 6 itu dapat 1, sisanya 4. Nah, 4/6. Berarti 4/6. Oke, dari sini sudah terlihat berarti yang paling cepat yaitu ini. Nah, ya, yang paling cepat adalah robot print karena dia mampu mencetak 2 lembar dalam 1 detik. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang ini nomor 11 sampai 13, lihat tabel ini. Barangnya printer dibeli dengan harga 700.000, penjualannya 900.000. Kemudian handphone atau HP 1.100.000 belinya, dijual 1.100.000 juga. Terus laptopnya 2.100.000 dijual 2 juta. Untuk speaker ini tidak ada barangnya ya, mungkin kosong gitu. Kita lihat pertanyaan nomor 11. Manakah hasil penjualan barang yang mendapatkan keuntungan? Nah, keuntungan itu yang jualnya mesti lebih tinggi. Nah, kalau kita menjual lebih tinggi dari pembelian berarti kita untung, berarti printer. Nah, berarti yang ini jawabannya adalah printer. Ya, kemudian pertanyaannya ke berikutnya. Manakah hasil penjualan barang yang mendapatkan rugi? Yang rugi berarti jualnya lebih rendah. Nah, ini berarti laptop ya. Kalau kita jual lebih rendah dari yang kita beli kan pasti rugi. Nah, manakah kondisinya impas? Impas itu tidak untung maupun tidak rugi. Berarti ini handphone ini dia belinya 1.100.000, dijual kembali 1.100.000. Berarti dia tidak dapat untung maupun tidak dapat rugi. Oke, kita langsung ke nomor 14. Seorang pedagang mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan 10%, maka pendapatan yang didapat hari itu. Nah, kita hitung dulu 10%. 10% itu artinya kita hitung untungnya ya, U-nya. Nah, untungnya 10%, 10/100. Dari mana? Dari yang dia keluarkan 1.500.000. Nah, kita sederhanakan. Nolnya 2 ini kita sederhanakan dengan ini. Nah, berarti ini angkanya 15, nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti untungnya 150.000, padahal dia pengeluarannya tadi 1.500.000. Yang ditanya
pendapatan yang harus dia dapat. Berarti pendapatannya harusnya 1.500.000 ya. Kita tambah dengan 150.000. Ini hasilnya 1.650.000. Kita lanjutkan soal nomor 15. Pak Edi membeli mobil harganya 160 juta. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobilnya dengan harga 140 juta. Nah, jelas di sini rugi. Kita cari persentasenya kerugian, ngitung persennya. Ya, persentasenya rugi berapa? Ya, kita hitung berarti kerugiannya berapa. Ini belinya 160 dijual 140, berarti ruginya 20 juta ya. Kerugiannya 20 juta. Kita bagi dengan harga belinya awal 160 juta. Kemudian karena nyari persentase tinggal kita kalikan 100%. Nah, sekarang kita sederhanakan 03 bawah 03 atas, 03 bawah 03 atas, 01 01. Nah, sekarang kita lihat atas ini 2 dikali 100 itu 200, 6 dibagi 16. Oke, kita hitung ya. 20 caranya ngitung gini. 20 ya dibagi 16 itu dapat 1, sisanya masih 4. 4 sama 0 40 dibagi 16 itu dapat 2. 2 itu 32, berarti sisa 8. 8 bagi 16 tidak cukup, kasih 0, nah 80 bagi 16 itu 5. Nah berarti ini 12,5% kerugiannya. Kita lanjutkan soal nomor 16. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya 12.000 per porsi. Nah, jika ia merencanakan ingin mendapat keuntungan 200.000 minimal, berarti minimal harus berapa porsi terjual. Nah, harus dibuat berapa porsi. Oke, kita modalnya dulu ya. Modalnya dulu adalah modal 1 juta. Kemudian harus ditambah dengan untungnya. Untungnya minta minimal 200.000. Kita tambahkan dulu berarti 1.200.000. Nah, kita nyari jumlah porsinya. Nah, berarti kan harusnya kita jual sebanyak senilai 1.200.000. Padahal di per porsinya itu 12.000. Nah, kita bagi. Oke, kita hitung disederhanakan 03. 12 dibagi 12 1. Nah, berarti dapatnya minimal 100 porsi ya. Minimal yang dijual harus 100 porsi. Kita lanjutkan nomor 17. Meminjam uang di bank 15 juta. Bunganya 16% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Di jika akan meminjam selama 3 bulan. Jadi bunganya ini kita ngitung uang ya, bunga dalam bentuk uang. Nah, dari persentase yang diketahui. Berarti kan 16%. 16%. Ya, 16%. Ini kan untuk 1 tahun. Berarti per bulannya harus saya bagi 12 kan, 12 bulan.
Karena dia meminjamnya 3 bulan, saya kalikan dengan 3 lagi. Nah, terus dikalikan dengan uangnya 15 juta. Oke, kita lanjutkan. 16%, 16 per 12 persen itu bisa kita ganti per 100. Nah, ini atasnya kasih angka 1, terus dikali lagi 3, dikali lagi 15 juta. Kita hitung. Oke, sekarang kita sederhanakan. Nolnya 2, di sini nolnya 2. Oke, di sini 12 dibagi 3 dengan ini dapat 4 ya. 4 dibagi dengan ini 16 dibagi 4, ini 1, 16 dibagi 4 dapat 4. Oke, sekarang kita lihat atas angkanya 4 dikali 15 itu 60. Kasih nolnya masih ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita titik 3 dari belakang, berarti bunga dia selama 3 bulan itu adalah 600.000. Kita lanjutkan soal nomor 18. Ini nomor 16. Suatu benda memiliki netonya 10 memiliki brutonya, suatu benda memiliki bruto 5 kg, netonya 4,5. Nah, taranya berapa? Tara itu kan selisih antara bruto dan neto, atau bisa dibilang kemasannya. Nah, berarti nyari tara ya, berarti tinggal 5 kilo dikurangi 4,5 kilo. Nah, ini jawabannya 0,5 kilo. Ini taranya. Kita lanjutkan soal nomor 19. Ini netonya 10 kilo, taranya 500 gram. 500 gram itu sama dengan 0,5 kilo atau setengah kilo. Brutonya berapa? Kalau mencari bruto ya kan berat kotor, berarti neto 10 kilo kita tambah dengan taranya 0,5, berarti brutonya 10,5 kilo. Oke, terakhir soal nomor 20. Ini ada kemasan. Di sini tertuliskan berat bersihnya di sini 126. Nah, diketahui berat kotor atau bruto yang terdapat dalam kemasan ternyata 130 gram. Tara. Nah, kita suruh nyari tara lagi. Berarti tara itu nomor 20. Tara itu berarti berat kotornya 130 dikurangi dengan berat bersihnya yang tertera di sini 126. Berarti sisanya 4. Nah, ini berarti taranya ada 4 gram. Oke, ini tadi anak-anak pembahasan soal-soal yang dalam rangka untuk persiapan penilaian tengah semester. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Pak Oni. Terima kasih.